Salam, selamat malam jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mata boleh ditutup pada waktu berdoa, tetapi hati harus tetap terbuka untuk menanggapi dan menyesuaikan pekerjaan-pekerjaan di dalam dunia seturut kehendak Allah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur dan membawa berkat bagi kehidupan. Pemberita firman pada ibadah malam hari ini adalah Nona Sandy Novaldi Sitania. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan karena kasih setia-Nya besar dalam hidup kita. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, dan Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Sebelum kita memulai ibadah malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu, dan hidup kami diberui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Maha kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah rumah tangga di malam hari ini. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita berdoa meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk begitu besar kasih setia-Mu bagi kami, sehingga kami orang yang berdosa ini bisa dilayakan untuk datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Di malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Berkatilah kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu mengerti dan memahami apa kata firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Yosua, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15, yang mengatakan, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kadesh Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini.
dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, seperti yang dijanjikannya. Kini 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan anak-anak dipersilahkan duduk. Upah dari kesetiaan menjadi tema dalam perenungan kita di ibadah rumah tangga malam hari ini. Berbicara atau membahas tentang kesetiaan, maka kita tahu bahwa sikap setia pastinya berkaitan dengan hubungan atau relasi. Kita setia kepada Tuhan, maka dalam kesetiaan kita harus taat dan patuh kepada Tuhan. Malam hari ini kita belajar dari sosok Kaleb, seorang tokoh dari 12 pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dari 12 sosok pengintai ini, ada 2 sosok pengintai yang berbeda dengan 10 pengintai lainnya, yaitu Yosua dan Kaleb, di mana mereka muncul sebagai sosok yang jujur dan optimis dalam tugas mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Pada ayat 6 bagian pembacaan kita, Kaleb sebagai pemimpin suku Yehuda datang untuk mendapatkan milik pusaka yang dijanjikan Tuhan lewat Musa. Mengapa Kaleb digambarkan sosok yang jujur dan optimis? Kita bisa lihat pada ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Di situ Kaleb mengatakan sendiri bahwa ketika ia diberikan tugas mengintai negeri Kanaan, ia datang membawa kabar kepada Musa dengan sejujur-jujurnya. Ketika 10 rekannya datang membawa kabar yang membuat bangsa Israel menjadi tawar hati, Kaleb datang dengan membawa kabar yang bukan hanya melaporkan keadaan fisik orang-orang di tanah Kanaan, tetapi juga melaporkan keadaan alam, di mana alam begitu baik di tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu.
Ia tidak merasa pesimis, tetapi ia begitu optimis karena ia yakin dan percaya bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang layak, yang sudah dipersiapkan oleh Allah kepada bangsa Israel, kepada umat pilihan Allah. Dalam ayat yang ke-9, Kaleb kemudian mengungkapkan sumpah yang diucapkan Musa ketika Musa melihat kesetiaan dan keteguhan Kaleb dalam melaporkan berbagai hal yang ia lihat dengan jujur dan dengan rasa yang optimis. Proses di masa lalu yang dilalui oleh Kaleb dengan setia dan dengan penuh tanggung jawab membuahkan hasil. Hasilnya adalah Tuhan senantiasa memelihara hidup Kaleb. Sehingga di usianya yang ke-85 tahun, ia merasa bahwa fisiknya masih tetap kuat seperti ketika ia berusia 40 tahun. Pada ayat-ayat terakhir perikop pembacaan kita melihat bahwa Kaleb kemudian meminta kepada Yosua untuk memberikan haknya. Yosua telah membagi-bagikan tanah kepada orang-orang. Tanah Kanaan sudah dibagi-bagikan, tetapi Kaleb belum mendapatkan haknya. Sehingga sudah benar bahwa Kaleb kemudian mempertanyakan haknya dan meminta janji yang sudah diucapkan oleh Musa tersebut. Namun tidak mudah bagi Kaleb untuk mendapatkan janji Allah itu. Iman Kaleb, kesetiaan Kaleb, keteguhan hati Kaleb kepada Tuhan kembali diuji. Tanah Hebron masih diduduki oleh orang-orang suku Enak yang mempunyai badan yang tinggi, yang besar dan yang perkasa. Dalam usia 85 tahun, Kaleb tetap beriman. Kaleb tetap setia, mengandalkan Tuhan dan tetap percaya bahwa tanah yang dijanjikan kepada Kaleb lewat mulut Musa akan menjadi bagian miliknya. Kaleb mengajarkan kita sebagai orang percaya bahwa dalam beriman kita tidak hanya harus berucap bahwa kita beriman, tetapi kita harus mengusahakan iman kita. Apa yang kita katakan, iman yang kita imani, sesuatu yang kita percayai di dalam Tuhan harus ditindaklanjuti. Belajar dari Kaleb, kita diingatkan untuk setia kepada Tuhan. Dan kesetiaan kita diwujudkan lewat sikap nyata kita. Setia lebih dari sekedar rajin ke gereja atau rajin beribadah. Setia itu merupakan tindakan nyata kita di dalam hari-hari hidup kita. Tindakan yang mendatangkan damai sejahtera kepada Tuhan, kepada diri kita, dan orang-orang di sekitar kita. Bukan hal yang mudah untuk menjadi pribadi yang setia. Setiap orang mempunyai proses yang berbeda-beda. Tidak seinstan kita memasak Indomie untuk menjadi pribadi yang setia. Tetapi karena setia adalah salah satu dari buah roh, maka Roh Kudus pasti memampukan kita untuk berproses menjadi pribadi yang setia. Yang senantiasa perlu kita ingat adalah ketika kita memutuskan berkomitmen untuk menjadi pribadi yang setia, jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang memikirkan upahnya. Cobalah, berusahalah menjadi pribadi yang setia karena kita tahu bahwa kita harus membalas kebaikan dan kesetiaan kita bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu setia dalam hari-hari hidup kita. Bahkan ketika kita tidak setia, maka jadilah pribadi-pribadi yang bisa membalas setiap kebaikan Tuhan itu. Sebagai orang yang sudah ditebus, kita sudah belajar, kita sudah mempunyai teladan tentang kesetiaan yang dilakukan, yang langsung dipraktekkan oleh Yesus Kristus. Sang anak yang mentaati, yang setia kepada Bapa, yang mau menebus dosa kita sebagai umat yang tidak setia.
Lukas 16 ayatnya yang ke-10, di situ Tuhan Yesus mengajarkan dan mengingatkan kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia dalam perkara-perkara yang kecil. Agar saat kita dipercayakan melakukan perkara yang besar, kita tetap menjadi pribadi yang setia. Dalam kehidupan kita, jika hari ini kita melakukan pekerjaan yang biasa-biasa saja, melakukan pekerjaan yang dipandang sebelah mata oleh orang lain, kita harus dirumahkan, kita harus di PHK dan berusaha mencukupkan kehidupan kita dengan usaha banting tulang yang lain. Kita harus bersekolah di rumah, jangan kita menjadi kecil hati. Lakukanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan rasa tanggung jawab. Doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan dengan setia. Lakukan setiap tugas tanggung jawab kita dengan sukacita. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Kaleb. Ketika Kaleb melakukan setiap tugasnya dengan tanggung jawab, dengan setia, kemudian 45 tahun lagi ia menikmati apa yang ia lakukan ketika ia berumur 40 tahun. Mungkin kita juga akan mengalami hal yang sama. Kita akan mendapatkan upah dari setiap usaha kerja keras kita, dari setiap kesetiaan kita. Hal yang sama pun harus kita tanamkan ketika kita ada dalam proses pergumulan hidup kita. Tetap setia mengandalkan Tuhan, jangan putus asa lalu mengandalkan kekuatan manusia atau bahkan mengandalkan kekuatan kuasa gelap. Ingat, upah kesetiaan bukan hanya tentang materi, bukan hanya tentang hal-hal yang bisa kita hitung jumlahnya. Kebaikan-kebaikan yang kita nikmati saat ini atau di hari kemarin mungkin adalah upah kesetiaan yang dilakukan orang tua kita kepada Tuhan di masa lalu atau kesetiaan kita kepada Tuhan di masa-masa kemarin. Dalam masa new normal ini, beberapa gereja sudah mulai membuka gedung gereja untuk beribadah seperti biasa dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang begitu ketat. Ada batasan-batasan usia yang kemudian diatur untuk tetap beribadah di rumah, seperti anak-anak di bawah usia 15 tahun dan juga kaum lanjut usia. Jangan ketika kita dibatasi untuk beribadah di rumah saja dan tidak di gereja, lalu kemudian kita merasa berkecil hati. Belajar dari iman dan semangat Kaleb. Walau ia sudah tua, ia tetap memiliki iman, ia tetap memiliki semangat, ia tetap memiliki rasa optimis yang membuat dia tetap berjuang mempertahankan janji Allah kepadanya. Beribadah di rumah tidak mengurangi makna ibadah yang sesungguhnya. Karena ibadah yang sesungguhnya adalah sikap nyata kita dalam hari-hari hidup kita di dunia ini. Sehingga ketika kita harus tetap beribadah di rumah, jangan sampai semangat kita untuk memuji Tuhan, untuk beriman, untuk bergumul bersama-sama dengan Tuhan menjadi kendor. Kesetiaan kita kepada Tuhan selalu berbuahkan kebaikan, selalu berbuahkan kenyamanan. Hanya dalam menantikan janji Tuhan itu, dalam menantikan upah dari proses kita menjadi setia, kita mempunyai waktu yang berbeda-beda. Setiap orang mempunyai proses yang berbeda-beda. Ketika Kaleb bisa menunggu dan tetap berproses selama 45 tahun, bahkan ketika 45 tahun itu ia masih juga diuji, maka mungkin kita pun diberi waktu yang sama atau mungkin lebih panjang dari Kaleb. Tetapi yang pasti ketika kita berkomitmen untuk menjadi pribadi yang terus berubah menjadi lebih baik, Tuhan akan memampukan dan kebaikan, kenyamanan, sukacita dan berkat akan menjadi bagian di akhir proses hidup kita. Mungkin bukan kita yang menikmatinya,
tetapi pasti kebaikan kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan akan menjadi berkat bagi keturunan kita dan bagi seisi keluarga kita. Apa upahnya? Itu merupakan bagian Tuhan. Kita tidak berhak menentukan upah yang harus kita dapatkan. Tugas kita hanyalah tetap setia dalam prosesnya. Tetap setia berkomitmen dan berusaha melakukan tindakan-tindakan yang membuktikan bahwa kita adalah pribadi yang setia kepada Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan melebihi setiap usaha-usaha kita. Dan Tuhan akan tetap setia menyertai kita, membentuk kita dan membantu kita untuk menjadi pribadi yang setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Amin. Ini dunia Bapakku, janganlah ku lupakan. Walau kuasa jahat mencengkram, namun Tuhan yang menang. Ini dunia Bapakku, walau masih berperang, namun kurban Yesus disalib, bumi sorga damailah. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita naikkan syafaat-syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus begitu baik untuk hari-hari hidup kami, di mana kami bisa tetap mendapatkan kesempatan untuk senantiasa mengandalkan-Mu dalam setiap pergumulan hidup kami. Di malam hari ini kami sudah belajar dan mengenal tentang sosok Kaleb yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan setia, dengan jujur, dengan optimis, dan dengan beriman kepadamu ya Tuhan Yesus. Di malam hari ini kami mohon, seperti Tuhan memampukan Kaleb untuk menjadi pribadi yang kuat padamu dalam setiap keteguhan imannya. Kami mohon Tuhan membantu kami untuk menjadi pribadi yang setia dan yang mempunyai iman yang teguh kepadamu, serta mempercayakan setiap pergumulan hidup kami di dalam tangan-Mu. Di malam hari ini kami berdoa bagi setiap kami yang tengah bergumul dalam setiap pergumulan kami di rumah masing-masing. Kami yang sedang bergumul dengan kesehatan kami yang sedang bergumul dengan pergumulan pekerjaan kami yang sedang bergumul dengan pendidikan kami yang sedang bergumul dengan masa-masa sulit, ketika kami harus dirumahkan, ketika kami harus di PHK, ketika kami harus berusaha lebih giat untuk mencukupi setiap kebutuhan keluarga kami. Kiranya Tuhan mau menguatkan kami, agar kami bisa setia mengandalkan-Mu, supaya kelak kami bisa menikmati hasil dari kesetiaan kami kepadamu, seperti yang dinikmati Kaleb. Ya Tuhan Yesus, bantu kami yang tengah bergumul. Jangan membiarkan kami bergumul seorang diri. Mampukan kami untuk tetap kuat, untuk tetap berpegang kepadamu. Berkati setiap tangan-tangan yang Tuhan tunjuk untuk membantu dalam setiap proses kami. Kiranya banyak jalan berkat yang Tuhan buka bagi kami, agar kami bisa melihat kebaikan-kebaikan dari sesama kami ya Tuhan Yesus. Kami yang berkecukupan, Tuhan Yesus kiranya memberkati agar kami bisa mencukupkan kebutuhan setiap saudara-saudari kami yang berkekurangan ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, di malam hari ini kami berterima kasih untuk para pelayan Tuhan yang Tuhan persiapkan untuk melayani umat-Mu.
di mana kami bisa mengikuti ibadah live streaming di rumah kami masing-masing. Bagi setiap petugas multimedia, petugas kantoria, dan setiap orang yang bertugas dalam ibadah di malam hari ini, kiranya Tuhan mau memberkati agar setiap pelayanan kami di malam hari ini menjadi berkat bagi sesama kami dan bisa membuat sukacita bagi kami yang mengikuti ibadah di malam hari ini, ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap pelayanan, kesaksian dan keesaan gereja di Indonesia. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap usaha gereja-gereja di Indonesia, terutama ketika kami harus menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi alat kesaksian-Mu, untuk membantu setiap umat-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara ini, ya Tuhan Yesus. Berkati setiap proses-proses peribadahan yang dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Biarlah dari rumah kami mesbah-mesbah dapat dinaikkan kepadamu dan mesbah-mesbah di rumah kami bisa menjadi panas untuk memuliakan namamu, ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi setiap program-program yang dilakukan oleh para majelis jemaat dan PHMJ. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap program yang sudah dirancang agar bisa terlaksana dengan baik, ya Tuhan Yesus. Bagi setiap tim-tim yang terlibat untuk mendukung setiap kegiatan di gereja dalam proses mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh gereja, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan memberkati tim PEG dengan setiap usaha mereka. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap anggotanya agar mereka bisa bekerja dengan penuh sukacita dan setia melayani-Mu, ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi setiap kekasih-kekasih kami yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang menempuh pendidikan, yang sedang bergumul dengan pekerjaannya. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka dalam pergumulan kami. Anak-anak kami yang harus bersekolah di rumah, yang sedang ada dalam proses masa-masa pertumbuhan, kiranya Tuhan mau memberkati agar mereka bisa bergaul dengan penuh sukacita dan bergaul dengan orang-orang yang mendatangkan hal-hal positif kepada mereka supaya mereka tidak jatuh di dalam pergaulan-pergaulan bebas, ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan setiap pergumulan bangsa dan negara ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan dalam menghadapi wabah demam berdarah, ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mau memberkati pemerintah agar mereka bisa bekerja dengan setia dan penuh rasa tanggung jawab. Ya Tuhan Yesus, kiranya bangsa dan negara ini, kiranya dunia ini bisa hadir sebagai bagian dari karya-Mu yang senantiasa menghadirkan damai sejahtera dan sukacita, ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang sedang sakit dan ada dalam proses pemulihan. Bagi Bapak Ibu J. Lohana Pesi, Bapak S. Widodo, Bapak Misnandar, Ibu Ruce Sujianto Foi, Ibu Paulina Teleu, Ibu Ruth Karo-Karo, Bapak Pitoyos Kurmas, Ibu Rohana Tarigan, Bapak Agus Kristanto, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Grace Maspatela Apitule, Bapak Prasotjo, Ibu Selvi Mahulete, Bapak dan Ibu E. Nikiulu, Bapak Arshid S, Ibu M. Simanjuntak, Ibu AMP Pandeirot, Bapak CH Baitanu, Ibu Yevone Samola Senduk. Berkati setiap yang sakit, Tuhan mau menjamah dan menyembuhkan. Berkati yang sedang ada dalam proses pemulihan, Tuhan kiranya merawat agar mereka bisa pulih dengan total, ya Tuhan Yesus. Setiap sanak saudara yang membantu proses pemulihan dan merawat kekasih-kekasih kami ini, kiranya Tuhan mau memberkati. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga-keluarga dalam setiap pergumulan hidup dan kehidupan mereka. Bagi keluarga Stephen Mainolo, keluarga Suwito, keluarga Ibu Suparti, keluarga Ibu Sariana Purba Sembiring, keluarga Ibu Pujiati Sudarno. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka dalam setiap pergumulan mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Dengar dan sautlah doa kami, ya Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami berdoa seorang diri, biarlah kami tetap berproses bersama-sama dengan-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam
Kasih dan setiamu kami mohon, dengarkanlah setiap pergumulan doa kami. Sempurnakanlah doa kami dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang ampuna kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan ini, agar Tuhan berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, kami bersyukur karena kemurahan kasih-Mu yang selalu melimpahkan berkat dalam hidup kami. Kami bersyukur atas rahmat dan berkat-Mu yang telah memberkati semua pekerjaan yang kami lakukan hari lepas hari. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah, agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita teruskan perjalanan hidup beriman kita sehari-hari. Berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita renungkan bersama. Dunia dalam rawa payah berjuang terus. Kristen manakah cahaya Injil?
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.